Assalamualaikum anak soleh soleha Ustazah. Apa kabar antum hari ini? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak Ustazah membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan diberikan keberkahan oleh Allah. Anak-anak Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak Ustazah, sekarang silakan anak-anak Ustazah cermati rangkaian gambar tersebut. Nah, sekarang silakan anak-anak Ustazah buat cerita dari rangkaian gambar tersebut. Anak-anak Ustazah, serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut dengan rangkaian gambar cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Anak-anak Ustazah, apa tujuan dari gambar ilustrasi? Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, anak-anak Ustazah, ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, sekarang silakan anak-anak Ustazah menceritakan kembali cerita dari gambar cerita yang anak-anak Ustazah buat tadi. Apakah anak-anak Ustazah memiliki hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara anak-anak Ustazah untuk merawatnya? Apakah yang pantas kita lakukan untuk merawat hewan peliharaan kita? Alat gerak hewan dan kegunaannya. Anak-anak Ustazah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat gerak khususnya pada hewan. Nah, setiap hewan memiliki alat gerak. Allah menciptakan alat gerak sesuai dengan aktivitas dan tempat hidupnya masing-masing. Hewan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya. Hewan vertebrata yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan tulang yang berada di bagian bawah kepala hingga tulang ekor. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, terdapat tulang pada bagian belakang. Yang kedua, otak terlindungi oleh tengkorak yang keras. Ketiga, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Keempat, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan. Yang kelima, memiliki susunan saraf. Yang keenam, memiliki jenis sistem pernafasan. Yang ketujuh, memiliki alat pencernaan yang memanjang. Anak-anak Ustazah, berdasarkan ciri-ciri dari hewan vertebrata, manakah contoh hewan yang termasuk hewan vertebrata? Contohnya adalah kelinci, kucing, paus, ayam, ular, katak, dan banyak lagi hewan-hewan yang termasuk golongan hewan vertebrata. Anak-anak Ustazah, berikut ini merupakan kelompok hewan yang termasuk vertebrata. Selanjutnya, hewan avertebrata atau disebut juga dengan hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang.
Hewan vertebrata mempunyai ciri-ciri, yaitu tidak bertulang belakang dan memiliki bentuk tubuh yang lebih sederhana. Demikian pula dengan sistem pencernaannya, pernapasan, dan peredaran darahnya. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi hewan bersel satu, hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan berkulit duri, dan hewan berkaki beruas-ruas. Contohnya adalah siput, semut, cacing, kupu-kupu, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini merupakan kelompok hewan yang termasuk vertebrata. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya marilah kita baca teks berikut ini. Silakan anak-anak ustazah baca secara baik dan seksama agar anak-anak ustazah bisa memahami isi dari teks tersebut. Anak-anak ustazah, berdasarkan teks bacaan tersebut, bisakah anak-anak ustazah menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya? Nah, ide pokok dari paragraf pertama adalah ikan bergerak karena memiliki bentuk tubuh yang unik. Nah, sedangkan kalimat penjelasannya adalah ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan ekornya di dalam air. Nah, selanjutnya apa kalimat penjelasnya? Selanjutnya, kalimat penjelasnya adalah ia memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengatur gerak naik turun. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kita lanjut. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya sehingga menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, untuk paragraf kedua, silakan anak-anak ustazah menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Anak-anak ustazah, dari materi kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah rangkaian gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kemudian, secara umum, hewan terbagi menjadi dua golongan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang pertama, golongan vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang, dan golongan hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya, ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf, sedangkan kalimat penjelas memiliki fungsi sebagai penjelasan atau pengembangan dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Anak-anak ustazah, Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi alam semesta. Di antara bentuk rahmat agama Islam adalah seruan kepada kita agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan kepada binatang. Anak-anak ustazah, marilah kita sama-sama sayangi binatang untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Anak-anak ustazah, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada anak-anak ustazah yang ingin bertanya, silakan japri ustazah ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ustazah, jaga kesehatannya dan jaga imannya.